Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Qurrata Ayun dengan NIM 221010-2014. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Tazkiyah. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai pelanggaran etika bisnis Islam. Adapun tujuan dibuatkannya tugas ini, yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diampu oleh Dr. Andes Insinyur Agus Siswanto, MEI. Mari kita simak penjelasan kali ini ya. Jadi, di sini saya akan bahas mengenai kasus-kasus pelanggaran etika bisnis Islam dalam 3 perusahaan, yaitu pertama pada PT Megasari Makmur, yang kedua pada Koperasi Rakyat, dan yang terakhir yaitu pada PT Jiwasraya. Sebelum kita masuk ke contoh kasus, kita harus tahu dulu nih pengertiannya terlebih dahulu. Nah, menurut Johar Arifin, etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan transaksi, berperilaku, dan juga berelasi, guna menciptakan tujuan bisnisnya dengan selamat. Dengan demikian, maka sangat perlu sekali untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Jadi, pada etika bisnis Islam, setiap pelaku usaha atau wirausaha itu dalam berdagang ataupun dalam berbisnisnya hendaknya tidak semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, tujuan utamanya itu harus untuk mencari keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kasus yang pertama. Kasus pelanggaran etika bisnis Islam pada PT Megasari Makmur. Kita bahas sedikit tentang profil PT Megasari Makmur pada produk HIT. Jadi, PT Megasari Makmur didirikan pada tanggal 1 Februari 1996 berdasarkan Akta Notaris Harvey T. Sodak dengan persetujuan Kemenhukam nomor C2-11375-HT0101TH96 dengan lokasi perusahaan di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Nah, PT Megasari itu memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Nah, kasusnya ini bermula pertama kali karena PT Megasari Makmur membuat suatu produk, yaitu obat anti nyamuk HIT. Pada tahu kan HIT yang mengandung bahan berbahaya. Obat HIT ini adalah obat anti nyamuk terampuh dengan harga minim pada saat itu. Kasus ini menyebabkan gangguan kesehatan dan sudah terbukti terdapat 1 korban pada kasus ini yang disebabkan menghirup obat anti nyamuk HIT yang mengandung propoxur dan disclorphos. Alhasil, Lembaga Bantuan Kesehatan Umum melaporkan PT Megasari Makmur dalam kasus ini ke kepolisian, dan setelah itu obat nyamuk HIT diberhentikan paksa peredarannya. Setelah itu, PT Megasari Makmur harus bertanggung jawab atas kasus ini dan berurusan oleh hukum. Oleh sebab itu, PT Megasari Makmur terkena pelanggaran beberapa pasal dan harus melanjuti proses hukum yang ada. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sonny Kerap 1998. Yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan
dan keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Jika orang sadar dalam melakukan kewajibannya dalam berbisnis, maka dikatakan orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi dalam beretika bisnis. Nah, dalam kasus PT Megasari Makmur, beberapa pihak ada yang menggunakan kewenangannya untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi. Nah, mereka ini sadar apa yang telah mereka lakukan itu salah dan tidak baik sehingga perusahaannya sudah meminta maaf dan memperbaiki atau mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya. Nah, seharusnya perusahaan itu memikirkan efek samping yang dirasakan oleh konsumen. Bila dalam penggunaan jangka panjang sebagai produsen, itu tuh harus memberikan kualitas yang baik dan aman bagi para konsumen. Di samping itu, harga murah yang dapat bersaing dengan produk jenis lainnya ya. Terus yang kedua, yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran, baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip yang paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini terutama dalam memakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun, jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh staf manajer atau pengelola perusahaan, maka pasti akan terjamin pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak yang terkait. Nah, dengan adanya prinsip kejujuran ini, tentunya memang ya, banyak oknum pada perusahaan ini tuh melanggar karena telah merugikan banyak konsumen, yaitu dengan memasukkan atau menggunakan zat aktif berbahaya pada obat nyamuk, sehingga bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan kanker lambung atau kanker hati. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu prinsip keadilan. Adil dalam hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu, semua pihak yang terlibat dalam bisnis harus berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dengan adanya prinsip keadilan, di atas memang sudah pasti nih, semua pihak yang ada pada perusahaan itu ikut serta dalam melanggar etika bisnis tersebut, yaitu dengan menggunakan zat aktif berbahaya pada obat nyamuk sehingga bisa menyebabkan gangguan kesehatan ataupun yang lainnya pada konsumen. Nah, selanjutnya poin keempat yaitu prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan prinsip yang dilakukan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam praktiknya, prinsip ini terjadi dalam proses bisnis yang baik di mana perusahaan ingin mendapatkan untung dan konsumen ingin mendapatkan barang atau jasa yang memuaskan. Nah, dalam kasus ini seharusnya PT Megasari Makmur ini tidak menggunakan zat aktif ya. Zat aktif yang berbahaya karena bisa merugikan banyak konsumen. Nah, mencari keuntungan itu boleh saja, akan tetapi harus diutamakan dulu kualitas dan juga aman bagi para konsumen. Selanjutnya yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini menekankan untuk tidak merugikan orang lain dalam segala tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Nah, pada kasus ini, pada PT Megasari sudah melanggar prinsip integritas moral ya, karena sudah merugikan banyak konsumen dengan memasukkan zat berbahaya, seperti itu. Adapun konsep aturan dalam etika bisnis yang pertama, konsep Al-Quran dalam etika bisnis nih. Yang pertama yaitu amanah dan bersikap adil. Modal dasar dari bisnis itu adalah amanah. Trust atau kepercayaan atau dapat dipercaya atau juga tanggung jawab. Amanah merupakan kunci utama kesuksesan dalam mengelola bisnis apapun. Pebisnis ini wajib menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya agar
pelanggan atau konsumen tidak lari meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kita dalam berbisnis itu harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dalam Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas. Nah, selanjutnya yaitu memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi berbisnis yang sukses ataupun gagal. Aktivitas bisnis harus sejalan dengan sistem moral yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu mengharuskan seseorang bekerja keras di dunia untuk mendapatkan fasilitas terbaik di akhirat, dengan cara memanfaatkan karunia Allah di muka bumi ini, dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti firman Allah pada Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, dapat diambil dari penjelasan ayat tersebut bahwa kita dalam melakukan segala sesuatu itu harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur, yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka, yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dan perusahaan juga tidak memberitahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu satu semprotan yang disemprotkan oleh produk itu semestinya tunggu 30 menit terlebih dahulu, baru kemudian dapat dimasuki atau digunakan ruangan tersebut. Melakukan apa saja untuk mendapat keuntungan pada dasarnya boleh, asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja pada jalurnya ya. Di sini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya, karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu kasus pelanggaran etika bisnis Islam pada koperasi. Yang pertama, di sini ada pemaparan data dan fakta berita yang diambil pada Jumat 27 Januari tahun 2023 mengenai tentang koperasi yang diberi pinjaman bunga mencekik yang disidak. Nah, Kota Batu, Diskumdak Kota Batu menyidak koperasi di kawasan Komplek Perumahan Sumbergondo Asri Permai Dusun Gundu, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Pasalnya mereka kedapatan memberi pinjaman uang kepada warga dengan nominal bunga yang tidak wajar. Mendapati laporan warga melalui DPRD Kota Batu, Komisi B, persoalannya terhadap orang yang meminjam ke koperasi simpan pinjam, yang menjadi keluhan adalah bunga tinggi hingga 30%. Adanya keanehan ini karena banyak hal ya. Nah, pada sidak yang melakukan telah ditemukan fakta 3 koperasi yang berdekatan, yang dimana awalnya perangkat desa tidak mengetahui jika koperasi-koperasi cabang itu ada di kawasannya, karena memang berada di perumahan. Ternyata hal itu berdekatan dan tidak ada jarak 50 meter, yang dimana hal ini menjadi sebuah pertanyaan, karena kalau koperasi sebenarnya tidak begitu ya. Nah, dalam kasus ini keanehan juga ditemukan pada bisnis koperasi, yang koperasi tersebut itu lantaran ada debt collector dalam pengurus koperasi cabang tersebut. Bahkan salah satu koperasi ternyata surat izinnya sudah mati, sedangkan yang lainnya tidak bisa untuk menunjukkan. Biasanya koperasi yang bisa meminjam anggota atau pengurus, tetapi kenapa nih ada debt collector? Dan ada yang menyatakan sudah mati suratnya dan ada yang menyatakan belum.
jadi masih rancu. Jika kita meninjau dari sudut pandang Islam, koperasi juga mengandung yang namanya riba, yaitu tambahan ataupun kelebihan jumlah pelunasan uang yang telah melebihi dari pokok pinjaman, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan riba itu menyebabkan kurangnya harta dan tidak berkembangnya harta, sedangkan sedekah sebaliknya, yakni dapat menyebabkan bertambah dan berkembangnya harta, di mana riba dalam kasus berita yang kita temukan ini yakni termasuk dalam riba qard, yaitu simpan meminjam. Yang ini merupakan riba yang terjadi saat melakukan aktivitas pinjaman sesuai dengan arti qard itu sendiri. Tentu tidak semua pinjaman merupakan riba qard ya. Riba qard itu apabila pemberi pinjaman mensyaratkan jumlah uang yang dikembalikan melebihi pokok utang, seperti pada kasus bisnis yang terjadi pada koperasi yang dijelaskan pada berita ini. Nah, pada dasarnya, hukum koperasi simpan pinjam adalah sama dengan bank. Jika akadnya menggunakan akad-akad yang ada dalam keuangan syariah, maka koperasi simpan pinjam tersebut halal dan diperbolehkan menurut syariat. Tetapi jika menggunakan akad konvensional, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang menetapkan bunga, itu kan bunga itu riba ya, maka hukumnya adalah haram. Nah, koperasi yang telah dijelaskan dalam berita ini yang telah kita ketahui bersama bahwa memang menetapkan bunga sebesar 30%. Bagaimana menetapkan bunga ini termasuk dalam riba, maka hukumnya adalah haram yang dilarang dalam syariat Islam. Adapun untuk penyebab terjadinya pelanggaran, itu dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam. Pelanggaran pada usaha bisnis koperasi rakyat tersebut disebabkan karena adanya riba akibat dari bunga dari pinjaman tersebut. Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit atau meminjam produk bagi para nasabah. Nasabah yang meminjam dana atau barang harus mengembalikan beserta dengan bunga pinjaman di waktu yang sudah disepakati. Dari kasus tersebut, bunga dari pinjaman tersebut mencapai 30%. Hal tersebut tentu saja sangat meresahkan dan menceklik rakyat yang kesusahan. Adapun solusi dari masalah yang ada dalam kasus koperasi ini, yaitu mengatasi dengan menghindari koperasi konvensional. Jika kita membutuhkan bantuan dalam hal perekonomian, termasuk membutuhkan modal untuk berbisnis, sebaiknya jangan meminjam ke koperasi konvensional. Selain bunganya yang menceklik masyarakat, juga terdapat unsur riba yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam masalah hutang piutang, tidak diperbolehkan adanya penambahan sama sekali bagi pemberi hutang. Yakinlah ada pahala besar nih saat kita menolong saudara kita yang ada dalam kesulitan. Pokoknya, hindarilah koperasi-koperasi yang konvensional. Menolong itu lebih baik dan akan mendapatkan pahala yang besar. Bagi kita yang saat ini sedang memiliki harta yang berlebih, maka kita dapat menjadi salah satu solusi riba. Tanyakan pada saudara terdekat kita, adakah yang sedang membutuhkan bantuan? Jika ada, pinjamkanlah harta kita sebagian untuk membantu mereka, agar mereka tidak berhutang kepada koperasi-koperasi konvensional ini, dan agar mereka semuanya terselamatkan dari yang namanya hutang pihutang termasuk riba. Nah, untuk tolong-menolong bukan untuk berbisnis ya, dan mendapatkan keuntungan bagi seseorang yang sedang membutuhkan. Maka, janganlah pergi ke tempat yang mereka membisniskan pinjaman uang seperti pada koperasi ini, karena hal tersebut akan timbul adanya riba, di mana pasti permasalahan hidup tidak akan selesai, malah akan bertambah parah akibat dari adanya riba ini. Maka dalam syariat Islam, kita tuh sebenarnya diperbolehkan berhutang jika hanya dalam dua keadaan, yaitu jika hal yang kita butuhkan adalah sesuatu yang pokok dan kita mampu untuk melunaskannya, dan jika ingin memulai bisnis sebaiknya kita menghindari koperasi konvensional karena mengandung riba. Berdasarkan dari kasus ini, maka sebaiknya bagi para masyarakat ataupun
Teman-teman sekalian, hindari yang namanya koperasi konvensional, karena koperasi ini menimbulkan adanya bunga di mana bunga itu dapat menceklik masyarakat. Namun tidak hanya itu, yang mana bila kita lihat dari sisi Islamnya, ada yang mengandung riba yang telah dilarang oleh syariat Islam. Maka sebaiknya kita menghindari dari koperasi konvensional. Ketika kita ingin memulai bisnis ataupun ingin mengembangkan bisnis, maka carilah jalan yang terbaik yang sebagaimana menghindari dari yang namanya riba. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kasus yang ketiga, kasus pelanggaran etika bisnis Islam pada PT Jiwasraya. Sebelumnya di sini ada video mengenai PT Jiwasraya. Kita simak sama-sama ya. Ada skandal ganas yang mengguncang Indonesia pada awal tahun ini. Ramuannya, perjudian gagal oleh perusahaan negara, mismanajemen besar-besaran, dan kerugian negara yang ditaksir mencapai belasan triliun rupiah. Sudah tentu, kami berbicara tentang skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Sejak 2006, Badan Pengawas Keuangan atau BPK mengendus kejanggalan dalam pengelolaan Jiwasraya. Dalam pembukuannya, asuransi BUMN itu mencatatkan laba. Tetapi penelusuran dari BPK mendapati bahwa Jiwasraya melakukan rekayasa laporan. Mereka sebenarnya merugi. Tahun 2006, ekuitas mereka negatif 3,29 triliun rupiah. Dengan kata lain, minus. Segala cara ditempuh untuk menyelamatkan Jiwasraya. Pada Juli 2008, Menteri BUMN Sofyan Jalil meminta bantuan dana dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, permintaan penyertaan modal negara atau PMN tersebut ditolak karena belum diaudit oleh kantor akuntan publik. Kecurigaan memuncak ketika serangkaian audit mengungkapkan bahwa ada banyak keganjilan dalam keuangan Jiwasraya. Perusahaan tersebut diambang kolaps. Pada 2008, ekuitas mereka negatif 5,7 triliun rupiah. Nah, dari sini cerita pertama pelik. Pada 2012, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Jiwasraya menerbitkan JS Saving Plan, produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang menawarkan bunga 9-13%, jauh di atas bunga deposito bank yang rata-rata mentok di angka 5-7%. JS Saving Plan juga menjanjikan imbal hasil tetap atau fixed return kepada pemegang polis. Terdengar menggiurkan? Kamu gak sendirian. JS Saving Plan seakan jadi malaikat penyelamat Jiwasraya. Pada 2015, produk tersebut meraup 5,15 triliun rupiah atau 50,3% dari total keseluruhan premi. Tahun 2016 meningkat jadi 69,5% keseluruhan premi. Dan tahun 2017 menanjak lagi jadi 75,3% total premi Jiwasraya. Jadi, apakah semuanya baik-baik saja? Oh, jelas tidak. JS Saving Plan jadi pemantik serangkaian praktik mencurigakan yang sekarang menjatuhkan Jiwasraya. Pada Maret 2016, sudah ada tanda-tandanya. BPK memberi surat peringatan gagal bayar pembelian surat utang jangka menengah milik PT Hansen International Tbk yang sahamnya dikuasai Beni Cokro. Surat utang Hansen diborong oleh Jiwasraya senilai total 680 miliar rupiah. Padahal, perusahaan tersebut memiliki kinerja buruk di Bursa Efek Indonesia. Januari 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah, menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun rupiah. Beberapa bulan kemudian, OJK menerbitkan surat serupa untuk cadangan premi 2017. Itu surat yang menandakan bahwa suatu perusahaan punya cadangan uang cukup untuk sewaktu-waktu mencairkan premi polisnya. Tetapi pada tahun yang sama, Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hari Prasetyo, mendadak dicopot dari jabatannya. Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno mengumpulkan direksi untuk mendiskusikan kemungkinan mengerikan. Jiwasraya gak mampu bayar polis. Saat itulah BPK diminta melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT terhadap Jiwasraya. Pada Oktober 2018, terjadilah yang selama ini ditakutkan. Jiwasraya gagal bayar polis JS Saving Plan sebesar 802 miliar rupiah. Perusahaan tersebut ambiar. Jiwasraya mencatatkan diri sebagai perusahaan dengan gagal bayar polis terbesar sepanjang sejarah asuransi Indonesia. Hutangnya 49,6 triliun rupiah, tapi asetnya hanya 25,6 triliun. Jiwasraya juga tercatat rugi 13,74 triliun rupiah per September 2019. Diperkirakan, Jiwasraya membutuhkan suntikan dana 32,8 triliun rupiah untuk kembali sehat. Kok bisa begini? Bukannya mereka punya produk JS Saving Plan yang sukses besar? Bukannya mereka 2 kali dapat surat dari OJK yang menyatakan bahwa mereka punya cadangan premi cukup untuk mencairkan polis? Disitulah letak skandalnya.
Ketika Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan kasus Jiwasraya, mereka menemukan indikasi korupsi yang dilakukan direksi lama, 13 manajer investasi, dan mafia pasar modal. Diperkirakan berdasarkan hasil audit awal oleh BPK, kerugian negara mencapai 13,74 triliun rupiah. Lantas, kenapa Jiwasraya akhirnya tumbang? Sebenarnya ada masalah apa? Pada 8 Januari 2020 lalu, BPK mengadakan konferensi pers di kantor BPK RI untuk menyampaikan temuan-temuan awal. Dalam konferensi itu, banyak detail menggeparkan yang dibuka ke publik. Pertama, Jiwasraya menebar janji surga kepada pemegang polisnya. JS Saving Plan menjanjikan imbalan hasil tetap kepada pemegang polis, tetapi dana nasabah diinvestasikan ke instrumen keuangan yang tidak menjamin keuntungan tetap. Akhirnya, ketika ditagih untuk mencairkan polis, belum tentu uang itu ada, karena sewaktu-waktu investasi Jiwasraya dapat merugi. Harga saham terkait JS Saving Plan juga diduga tidak sesuai harga nilai wajarnya atau mispricing. Namun, yang lebih ngeri lagi adalah dugaan fraud atau kecurangan. Hasil investigasi menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan saving plan dan investasi. Dalam pemasaran produk JS Saving Plan, diduga terjadi konflik kepentingan karena ada pihak-pihak dalam internal Jiwasraya yang menerima limpahan dana atas penjualan produk tersebut. Jiwasraya pun diduga melakukan investasi pada saham-saham yang tidak berkualitas. Salah satunya, investasi pada saham ikan arwana senilai 6 triliun rupiah. Jual beli saham tersebut diindikasikan dilakukan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan direksi Jiwasraya, dan terdapat praktik rekayasa harga, sehingga harga jual beli tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Tindakan jual beli tersebut juga dilakukan dalam waktu berdekatan untuk menghindari pencatatan saham. Gampangnya, diduga ada pihak-pihak tertentu yang kong kali kong untuk menyilap dana Jiwasraya. Untuk menutup-nutupi jejaknya, Jiwasraya dituding melakukan praktik window dressing atau rekayasa laporan akuntansi. Laporan direkayasa agar seolah-olah manajer investasi yang nakal memiliki kinerja baik dan Jiwasraya tampak baik-baik saja. Padahal, BPK menyimpulkan bahwa sejak awal sudah ada penyimpangan dalam produk saving plan tersebut dan adverse opinion atau penilaian tidak wajar terhadap kinerja keuangannya. Sekarang, waktunya melempar pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Kenapa semua ini bisa lolos begitu lama? Apakah ada pengawasan yang lalai atau peraturan yang longgar? BPK merekomendasikan agar dilakukan audit terhadap pengawasan Jiwasraya yang dilakukan oleh OJK, Komisaris dan Kementerian BUMN, serta Kantor Akuntan Publik. 5.000 transaksi investasi dari 2009 sampai 2018 dicurigai. 98 saksi telah diperiksa dan 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Direktur Keuangan, Direktur Utama, dan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya. BPK menyebut bahwa kasus Jiwasraya ini gigantik dan berisiko menimbulkan dampak sistemik terhadap iklim investasi di Indonesia. Pemerintah pun berencana mendirikan lembaga penjamin polis untuk memastikan pemegang polis tidak dikadali oleh skandal serupa. Lebih jauh lagi, kasus ini melempar pertanyaan genting tentang kinerja OJK, Kementerian BUMN, dan industri keuangan lain yang dikelola BUMN, seperti dana pensiun. Efek domino dari skandal Jiwasraya bakal panjang dan menggilas tanpa ampun. Oke, kasus pelanggaran etika bisnis dalam perspektif Islam, yaitu pada kasus PT Asuransi Jiwasraya. Di sini ada data dan fakta mengenai PT Jiwasraya yang terjadi awalnya itu 31 Desember 1959. Itu menjadi awal kiprah bagi Jiwasraya di Indonesia gitu. Nah, tujuan perusahaan ini tuh untuk mendidik masyarakat merencanakan masa depan. Tapi, PT Jiwasraya ini kan merupakan perusahaan asuransi milik negara yang telah melakukan pelanggaran etika bisnis yang merugikan masyarakat dan perusahaan. Beberapa kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi di PT Jiwasraya antara lain adalah penggelapan dana nasabah, pencucian uang, dan manipulasi laporan keuangan. Dalam kasus penggelapan dana nasabah, PT Jiwasraya telah menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi dan mengalihkan investasi ke proyek yang tidak memiliki prospek yang baik. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi nasabah dan merusak reputasi perusahaan. Nah, menurut etika bisnis Islam, termasuk dalam pelanggaran moralitas berat yang dikategorikan dalam pelanggaran moral karena sudah mengkhianati janji suci antara pengelola saham dan pembeli. Yang pelanggaran kejujuran ini dan pelanggaran kehati-hatian yang menjadi sorotan dalam kasus ini.
Nah, praktik manajemen yang buruk membuat keuangan negara merugi hingga 13,7 triliun rupiah, dan lagi-lagi perusahaan ini milik pemerintah. Adapun penyebab terjadinya pelanggaran yaitu pertama yang kita lihat yaitu stakeholder-nya terlebih dahulu yang terlibat dalam kasus ini. 1. Pihak manajemen. Pihak manajemen yang melakukan penyelamatan jangka pendek yaitu revaluasi aset dan melimpahkan sebagian kewajiban jiwasraya terhadap pemegang polis ke perusahaan Raya Asuransi. Yang kedua yaitu pemegang saham. Pemegang saham yang tidak berhasil dalam mengawasi tata kelola perusahaan dan ketidaktepatan dalam menentukan momentum sekaligus langkah penyelamatan. Yang ketiga yaitu pemerintah, terutama Kementerian BUMN, yang terkesan lambat dalam menutupi defisit solvabilitas senilai 3,29 triliun rupiah pada tahun 2006, sehingga menyebabkan kondisi defisit keuangan Jiwasraya terus mengalami penurunan hingga angka 6,3 triliun rupiah per 31 Desember 2009. Terus yang keempat, nasabah PT Asuransi Jiwasraya sebagai korban karena polis asuransi mereka mengalami penundaan pembayaran klaim oleh PT Asuransi Jiwasraya. Yang terakhir yaitu ada publik yang kehilangan kepercayaan kepada PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya kita masuk dalam permasalahan etika yang dihadapi dari sudut pandang etika bisnis Islam. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Jiwasraya dapat dilihat sebagai rangkaian tindakan yang melanggar prinsip-prinsip Islam dalam mengkhianati nilai-nilai etika bisnis yang diajarkan oleh agama. Berikut adalah analisis kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Jiwasraya dari sudut pandang etika bisnis Islam. Yaitu pertama, penyalahgunaan amanah. Prinsip amanah sangat penting dalam Islam, baik urusan personal maupun bisnis. Amanah ini mengharuskan individu atau entitas yang dipercayakan dengan aset atau dana orang lain untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam kasus Jiwasraya terjadi penggelapan dan nasabah yang seharusnya dijalankan dengan penuh kepercayaan. Nah, tindakan ini jelasnya melanggar prinsip amanah dalam Islam. Yang kedua yaitu keadilan dan kesetaraan. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis. Semua pihak harus diberlakukan secara adil, baik nasabah, pemegang saham maupun karyawan. Dalam kasus Jiwasraya terdapat indikasi praktik-praktik yang tidak adil seperti penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi laporan keuangan, dan pemalsuan dokumen. Tindakan itu bertentangan dengan prinsip keadilan dengan kesetaraan dalam Islam. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Islam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam berbisnis. Bisnis yang jujur dan terbuka dalam melaporkan keuangan serta praktik bisnisnya dianggap lebih etis. Dalam kasus Jiwasraya ini terdapat kekurangan transparansi dalam laporan keuangan dan pengungkapan yang tidak tepat kepada nasabah. Hal ini melanggar prinsip yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Islam. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Etika bisnis juga mendorong tanggung jawab sosial bisnis yang harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam mengambil keputusan. Nah, dalam kasus Jiwasraya, tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan dana tidak hanya merugikan nasabah tetapi juga menciptakan dampak sosial yang negatif. Ini melanggar prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam. Adapun untuk solusi dari kasus tersebut, yaitu pada kasus ini pemerintah menyiapkan beberapa skema dalam upaya menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya, di antaranya 1. Dengan membentuk anak usaha Jiwasraya Putra, 2. Rekonstruksi hutang, 3. Pembentukan holding, dan keempat, melepas aset berupa saham. Kemudian untuk mengatasi agar kasus ini tidak terjadi lagi, maka dapat dilakukan beberapa hal, yaitu membentuk Dewan Komite Audit Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. Yang kedua, melakukan transparansi transaksi
Yang ketiga, membuat aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi siapa saja yang melakukan informasi dan ingin melaporkan sesuatu perbuatan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, dari contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Jiwasraya, dapat ditarik kesimpulan, yaitu menurut pandangan etika bisnis Islam, bahwa seharusnya dalam bisnis yang bergerak di bidang saham harus mengedepankan prinsip 1. Amanah, 2. Keadilan dan kesetaraan, 3. Transparansi dan akuntabilitas, 4. Tanggung jawab sosial. Nah, itu saja materi yang dapat saya paparkan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.